Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Wana Fajri, NPM 233510365. Saya berasal dari kelas 6F. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman mobile, yaitu membaca bab 6 tentang navigation era, enter the expo router. Baiklah, masuk ke poin yang pertama. File-based routing the Next.js for mobile. Selama bertahun-tahun, navigasi dalam pengembangan aplikasi React Native didominasi oleh pendekatan imperatif yang dikenal sebagai React Navigation. Dalam pendekatan lama ini, developer harus mendefinisikan struktur navigasi secara manual dalam satu file JavaScript raksasa, mengimpor setiap layar satu persatu, dan menyusunnya dalam objek konfigurasi yang rumit. Bayangkan kamu ingin membangun rumah, tapi alih-alih memiliki dana yang jelas, kamu harus menulis daftar instruksi teks panjang tentang bagaimana setiap kamar terhubung satu sama lain. Seiring membesarnya aplikasi, file konfigurasi router ini berubah menjadi spaghetti kode yang mengerikan, sepenuhnya dengan ratusan baris impor dan logika bersarang yang sulit diacak. Jika kamu salah mengetik nama route di satu tempat saja, aplikasi bisa crash tanpa peringatan yang jelas, membuat proses debugging menjadi mimpi buruk. Namun, angin segar perubahan telah bertiup dengan kedatangan Expo Router yang membawa paradigma file-based routing ke dunia mobile. Konsep ini bukanlah hal baru bagi mereka yang pernah menyentuh pengembangan web modern dengan Next.js. Tetapi dunia native ini adalah revolusi. Idenya sangat sederhana namun brilian. Struktur folder di dalam proyekmu adalah navigasi aplikasimu. Sebentar. Kamu tidak perlu lagi mendefinisikan rute secara manual. Cukup buat file bernama home.tsx di dalam folder aplikasi, dan secara otomatis root home tercipta. Ini seperti sistem pengarsipan digital di komputermu. Jika kamu membuat folder baru, jalur path ke folder itu otomatis terbentuk tanpa kamu perlu mendaftarkannya di sistem operasi. Kelebihan utama dari sistem ini adalah intuitive mapping atau pemetaan yang intuitif antara apa yang kamu lihat di struktur file dengan apa yang tampil di layar. Jika kamu melihat file updating profile.tsx, kamu langsung tahu bahwa layar ini bisa diakses melalui URL. Tidak ada lagi tebak-tebakan atau pencarian nama variabel navigasi yang membingungkan di seluruh basis kode. Struktur fisik file menjadi single source of truth, memaksa developer untuk menjaga kerapian organisasi folder sejak awal. Jika struktur foldermu berantakan, navigasi aplikasimu juga akan berantakan, sehingga Expo Router secara tidak langsung mengajarkan disiplin arsitektur yang baik. Selain itu, Expo Router membawa konsep universal link ke tingkat yang lebih tinggi, menjadikannya setiap layar di aplikasimu memiliki alamat URL yang valid secara default. Direct Navigation lama membuat setiap layar bisa diakses lewat URL, membutuhkan konfigurasi tambahan yang sangat teknis dan membosankan. Dengan Expo Router, karena setiap file sudah memetakan dirinya di sebuah path, fitur ini hadir secara gratis dari kotak. Ini berarti aplikasi siap berjalan di web dengan navigasi URL yang berfungsi penuh tanpa usaha ekstra. Batas antara aplikasi native dan website menjadi semakin kabur, memungkinkan kita membangun satu basis kode yang benar-benar lintas platform. Perubahan paradigma ini juga menghilangkan sejumlah besar boilerplate code atau kode basi yang repetitif. Dulu kita harus mengimpor create stack navigator, membungkus aplikasi dengan navigation container, lalu membuat komponen stack screen berulang-ulang. Sekarang semua kerumitan inisialisasi itu ditangani secara otomatis oleh Expo Router di balik layar. Kamu bisa langsung fokus membuat konten layar screen tanpa pusing memikirkan bagaimana layar itu didaftarkan. Ini mempercepat waktu pengembangan secara drastis, memungkinkan kita untuk melakukan prototyping fitur baru dalam hitungan menit, bukan jam. Tentu saja, bagi veteran React Native, transisi ini mungkin terasa aneh pada awalnya karena hilangnya kontrol manual yang biasa mereka miliki.
Rasanya seperti pindah dari mobil transmisi manual ke mobil listrik otonom. Karena kamu mungkin merasa kehilangan kendali atas mesin, tetapi perjalananmu menjadi jauh lebih mulus dan efisien. Export router sebenarnya dibangun di antara fondasi React Navigation yang sudah teruji. Jadi kita mendapatkan stabilitas mesin lama dengan antarmuka kemudi yang futuristik. Di bab ini kita akan meninggalkan cara lama dan sepenuhnya merangkul masa depan navigasi yang struktur dan deklaratif ini. Lanjut ke poin yang kedua, di Stack Navigator, History as a Card Deck. Konsep navigasi paling fundamental dalam aplikasi mobile adalah Stack Navigator, yang bekerja proses seperti tumpukan kartu remi di atas meja. Ketika kamu membuka aplikasi dan menekan sebuah tombol untuk pindah ke layar baru tersebut tidak menghentikan layar lama, melainkan diletakkan atau push di atas layar lama. Layar lama pasti ada di sana, hidup di memori, menunggu di bawah tumpukan untuk dipanggil kembali. Mekanisme tumpukan ini memberikan pengalaman pengguna UX yang natural, di mana pengguna merasa masuk lebih ke dalam aplikasi dan bisa kembali ke permukaan kapan saja. Perilaku ini menciptakan apa yang kita sebut sebagai navigation history linear. Setiap kali pengguna melangkah maju, sejarah perjalanan mereka bertambah satu lapis. Tombol back di pojok kiri atas berfungsi sebagai perintah pop, yaitu mengambil kartu paling atas dan membuangnya, sehingga kartu di bawahnya terlihat kembali. Ini adalah fitur krusial yang membedakan aplikasi native berkualitas tinggi dengan situs web seluler yang sering merefresh halaman saat tombol back ditekan. Namun, manajemen memori pada Stack Navigator adalah pedang bermata dua yang harus diwaspadai oleh setiap developer. Jika kamu terus-menerus melakukan push layar baru tanpa pernah melakukan pop, tumpukan kartu itu akan menjadi sangat tinggi sehingga memakan habis RAM perangkat. Bayangkan pengguna yang masuk ke detail produk A, lalu klik produk B, lalu produk C, dan seterusnya hingga 50 kali. 50 layar tersebut akan menumpuk di memori. Oleh karena itu, kita harus bijak menggunakan metode navigasi. Gunakan push untuk masuk lebih dalam, tapi gunakan replace atau reset jika kita ingin menggantikan konteks sepenuhnya. Replace akan menukar kartu teratas dengan kartu baru tanpa menambah tinggi tumpukan. Di export router, penggunaan Stack Navigator didefinisikan secara deklaratif di dalam file. Alih-alih menulis komponen navigator yang rumit, kita cukup mengekspor komponen dan mendefinisikan opsi untuk setiap layar anak. Kita bisa mengatur judul header, warna tombol back, atau bahkan menyembunyikan header sepenuhnya hanya dengan beberapa baris kode itu konfigurasi. Export router membaca file layout ini dan secara otomatis memungkus semua file di dalam router tersebut dengan logika tumpukan yang benar. Salah satu fitur visual yang paling memuaskan dari Stack Navigator adalah transition animasi. Bahan yang halus. Di iOS, layar baru meluncur dari kanan ke kiri, sementara layar lama bergeser sedikit dengan efek paralak yang elegan. Di Android, transisi standar biasanya berupa efek fade dan scale dari bawah atau tengah. Animasi ini bukan sekedar hiasan, ia memberikan petunjuk spesial kepada otak pengguna tentang di mana posisi mereka berada dalam hierarki aplikasi. Penting juga untuk memahami perbedaan antara modal precision dan card precision dalam Stack. Terkadang kita ingin layar baru muncul dari bawah ke atas, bukan dari samping. Ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas singkat seperti formulir pengisian data dan konfirmasi yang harus diselesaikan pengguna sebelum kembali. Memahami kapan harus menggunakan push standar dan kapan harus menggunakan modal adalah bagian penting dari desain interaksi mobile yang baik. Baiklah, masuk ke poin yang ketiga, yaitu tabs dan layout parallel universes. Jika Stack Navigator adalah tentang perjalanan linear maju mundur, maka tab Navigator adalah tentang berpindah antara dua paralel yang setara.
Bayangkan sebuah rumah dengan beberapa ruangan utama, ruang tamu, dapur, kamar tidur. Kamu tidak masuk ke dapur dari ruang tamu dalam antrian menumpuk ruangan, melainkan kamu berpindah lokasi. Dalam aplikasi, ini biasanya dipresentasikan oleh menu bar di bagian bawah layar, seperti Instagram atau WhatsApp. Jika kamu men-scroll jauh ke bawah di tab Home, lalu pindah ke tab Profile, dan kembali lagi ke Home, posisi scrollmu di Home harus tetap sama. Disinilah konsep persistent layout di ekspor router menjadi sangat vital melalui file sakti bernama layout.sx. File ini bertindak sebagai bingkai foto yang tetap diam sementara foto di dalamnya berganti-ganti. Ketika kita mendefinisikan navigasi tab di dalam layout, kemudian navigasi tersebut hanya dimuat satu kali saat aplikasi pertama kali dibuka. Hal ini sangat penting untuk performa dan pengalaman pengguna karena kita tidak ingin menu bawah berkedip atau hilang sejenak setiap kali kita mengganti halaman. Layout yang persisten menciptakan ilusi kestabilan aplikasi yang kokoh. Export Router menyederhanakan pembuatan tabs ini dengan komponen yang bekerja mirip dengan stack di dalam layout. Kita mendirikan tab-tab komponen tab screen, berikan nama route, icon, dan label. Hebatnya, Export Router secara otomatis memetakan nama di file di folder seperti stored yang tersedia. Penggunaan tanda kurung tabs pada nama folder disebut group syntax yang memberitahu router bahwa folder ini hanyalah untuk pengelompokan logis dan tidak mempengaruhi jalur URL. Salah satu tantangan dalam navigasi tab adalah menangani nested navigation atau navigasi bersarang. Seringkali di dalam sebuah tab, misalnya tab home, kita ingin pengguna bisa menekan sebuah item dan masuk ke layar detail. Di sini terjadi pertemuan antara konsep tab dan stack. Tab adalah wadah utamanya, tetapi di dalam setiap tab sebenarnya terdapat stack independen masing-masing. Export Router menangani kompleksitas ini dengan sangat elegan melalui struktur folder hierarkis. Struktur folder yang mencerminkan navigasi, tab membungkus stack membungkus layar. Selain itu, layout persisten memungkinkan kita menempatkan elemen UI global yang harus selalu terlihat di atas semua halaman. Seperti pemutar musik mini di Spotify atau navigasi TOS. Komponen itu akan menyayang di atas seluruh aplikasi dan tidak terganggu saat navigasi berpindah. Kita tidak perlu meletakkan kawanan pemutar musik di setiap halaman satu persatu. Cukup satu kali layout induk dan ia akan ada di sana selamanya. Pemahaman tentang perbedaan filosofi antara tabs dan stack sangat krusial dalam merancang information arsitektur aplikasi. Jangan pernah meletakkan navigasi tab di dalam sebuah stack karena itu akan membuat menu bawah hilang saat pengguna masuk ke halaman detail, lalu muncul lagi secara aneh saat kembali. Export Router memaksa kita untuk memikirkan hierarki dengan benar melalui struktur foldernya yang ketat, mencegah kesalahan desain navigasi yang umum terjadi di masa lalu. Baiklah, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu dynamic routes dan slope, the wheel chart. Dalam aplikasi nyata, kita jarang membuat halaman statis yang berdiri sendiri ya. Sebaliknya, kita membuat pola halaman yang diisi dengan data berbeda. Contohnya halaman profil pengguna. Di sinilah dynamic routes masuk sebagai penyelamat, memungkinkan kita untuk membuat satu file cetakan yang bisa menangani berbagai variasi URL. Jika kamu membuat file dengan nama ID tsx di dalam folder user, maka route ini akan menjadi cocok dengan URL apapun yang memiliki pola atau string 123, ABC atau Bambang tersebut akan ditampilkan sebagai parameter bernama ID. Ini membuat cara kita memandang file bukan lagi sekadar
statis, melainkan fungsi yang menerima input dari URL dan menghasilkan output tampilan yang sesuai. Untuk mengakses nilai parameter dinamis ini, kita menggunakan hook useLocalSearchParams. Hook ini mengembalikan sebuah objek yang berisi semua parameter yang ada di URL saat ini. Jika pengguna membuka URL user42, variabel ID akan bernilai string 42. Proses ini terjadi secara sinkron dan instan pada saat komponen dimount, menjadikan URL sebagai state global yang menggerakkan logika aplikasi. Selain parameter jalur, export router juga menangani parameter query standar di web seperti search sepatu source price. Hebatnya, useLocalSearchParams menggabungkan kedua jenis parameter ini ke dalam satu objek yang mudah diakses. Jika pengguna memfilter daftar produk dan menyalin link ke teman, teman tersebut akan melihat hasil filter yang sama persis karena status filter tersimpan di URL, bukan di variabel lokal memori HP. Ini adalah langkah besar menuju aplikasi mobile yang berperilaku dan semacam seperti web. Export router juga mendukung konsep REST parameters dengan sintak .t ini bersifat serakah dan akan menangkap semua segmen jalur URL yang tersisa. Ini sangat berguna untuk menangani struktur konten yang kedalamannya tidak diketahui, seperti navigasi folder file atau kategori produk yang bersarang. Dengan REST parameter, kita bisa menangkap array dan merender UI breadcrumb yang dinamis. Fitur ini memberikan fleksibilitas tanpa batas dalam merancang struktur URL yang kompleks namun tetap bersih. Kekuatan terbesar dari sistem rute dinamis di export router adalah static typing. Export router mampu menggenerate tipe data untuk semua rute di aplikasimu secara otomatis. Fitur type router ini adalah jaring pengaman yang luar biasa, mencegah broken link atau navigasi yang mengarah ke halaman kosong di aplikasimu. Kombinasi fleksibilitas loop dan keamanan tipe data menjadikan pengembangan fitur dinamis jauh lebih aman dan menyenangkan. Masuk ke poin yang kelima, yaitu deep linking the wormhole. Deep linking adalah konsep yang sering dianggap mistis dan sulit oleh banyak pengembang mobile, namun sangat vital untuk pertumbuhan aplikasi. Secara sederhana, deep link adalah tautan URL yang ketika diklik di HP, misal dari email, WhatsApp, membuat aplikasi langsung membawa ke halaman spesifik di dalamnya. Itu halaman depan, bayangkan lubang cacing yang memindahkan pengguna dari luar angkasa langsung ke ruang tamu aplikasimu. Di era pra-export router, mengkonfigurasi deep linking membutuhkan pengaturan yang rumit di sisi native, serta konfigurasi mapping manual direct navigation yang rentan kesalahan. Deep linking menjadi fitur yang aktif secara otomatis. Kamu hanya perlu mendaftarkan skema aplikasimu di konfigurasi dan boom. Tautan ini akan langsung membuka halaman di aplikasimu tanpa kode tambahan apapun. Ada dua jenis utama deep linking yang perlu dipahami, custom scheme dan universal link. Custom scheme menggunakan protokol buatan sendiri seperti Gojek atau Spotify. Ini mudah diatur tetapi memiliki kelemahan. Jika aplikasi belum terinstall, tautan akan error. Solusi yang lebih modern adalah universal link yang menggunakan domain web standar. Kejadiannya adalah jika aplikasi terinstall, sistem operasi akan membuka langsung ke dalam aplikasi. Jika tidak, ini akan membuat website biasa di browser sebagai cadangan. Export router mendukung kedua metode ini dengan mulus, memberikan fleksibilitas strategi marketing yang maksimal. Implikasi dari deep linking yang mudah ini sangat besar bagi strategi user acquisition dan retargeting. Tim marketing bisa mengirim
notifikasi push yang berisi tautan spesifik ke halaman keranjang belanja yang tertinggal. Saat pengguna mengetuk notifikasi tersebut, export router akan memparsing URL, menyuntikkan parameter yang diperlukan, dan mendaratkan pengguna tepat di depan tombol bayar. Ini menghilangkan hambatan kognitif dan meningkatkan kemungkinan transaksi secara signifikan. Aplikasi bukan lagi pulau terpencil, melainkan bagian dari jaringan laba-laba internet yang saling terhubung. Selain itu, deep linking memudahkan proses testing dan sharing antar tim developer. Kamu bisa berbagi URL spesifik dari halaman yang sedang kamu kerjakan kepada rekan timmu atau QA (Quality Assurance). Mereka cukup klik link tersebut di simulator atau HP mereka, dan aplikasi akan langsung melompat ke fitur yang sedang diuji, tanpa perlu klik-klik manual dari halaman login. Di Expo router, URL di browser simulator bahkan akan berubah secara real-time saat kamu menavigasi di dalam aplikasi, memberikan umpan balik visual yang sangat membantu untuk memahami struktur navigasi yang sedang berjalan. Sebagai penutup, Expo router menjadi deep linking bukan lagi fitur tambahan yang mewah, melainkan standar dasar. Di masa depan, aplikasi yang tidak mendukung navigasi berbasis URL akan dianggap rusak atau ketinggalan zaman. Kemampuan untuk berpindah mulus antara web dan natif adalah ekspektasi dasar pengguna Gen Z. Dengan menguasai Expo router, kamu tidak hanya membangun aplikasi, kamu membangun ekosistem digital yang terintegrasi di mana pintu masuk aplikasimu terbuka lebar dari segala penjuru internet. Maaf, sebentar. Baiklah, kita masuk ke poin yang keenam, yaitu integrasi keislaman, the path of guidance. Dalam bab 6, kita mempelajari bahwa aplikasi yang hebat sekalipun tidak akan berguna jika penggunanya tersesat. Kita membutuhkan router dan sistem navigasi yang jelas agar pengguna bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lain hingga mencapai tujuannya. Konsep navigasi ini sangat relevan dengan perjalanan spiritual seorang muslim. Yang pertama, routing dan konsep Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Fungsi utama Expo router adalah memastikan URL home membawa pengguna ke halaman beranda, bukan ke halaman error 404. Router adalah petunjuk jalan. Tanpa konfigurasi router yang benar, aplikasi akan kehilangan arah atau lost state. Dalam Islam, kita menyadari bahwa manusia mudah tersesat tanpa petunjuk. Oleh karena itu, minimal 17 kali sehari dalam sholat kita berdoa meminta routing terbaik. Tunjukilah kami jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Surat Al-Fatihah ayat 6. Al-Quran dan Sunnah adalah file-based router kehidupan kita. Strukturnya sudah ditetapkan oleh Allah. Selama kita mengikuti struktur folder syariat yang benar, kita tidak akan tersesat ke halaman yang salah, atau kemaksiatan atau kesesatan. Sebagai developer, pastikan navigasi aplikasimu memudahkan pengguna menemukan manfaat, bukan menyesatkan mereka ke fitur yang merugikan. Poin yang kedua, Stack Navigator dan konsep muhasabah atau evaluasi diri. Stack Navigator bekerja dengan menumpukan layar. Fitur utamanya adalah tombol back yang memungkinkan pengguna menengok kembali ke layar sebelumnya. Ini mengajarkan kita bahwa dalam perjalanan maju ke depan, sesekali kita perlu melihat ke belakang. Dalam Islam, melihat ke belakang untuk evaluasi disebut muhasabah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Surat Al-Hasr ayat 18.
Maaf, ada ada kesalahan tadi. Saya lanjut. Tombol back di dalam aplikasimu memberikan kesempatan pengguna untuk memperbaiki input atau meninjau ulang pilihan. Demikian pula muhasabah, ia adalah tombol kembali spiritual kita untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan masa lalu sebelum kita di-push ke layar berikutnya atau alam barzah atau akhirat yang tidak memiliki tombol kembali. Yang ketiga, deep linking dan menyambut silaturahmi. Kita belajar tentang deep linking, sebuah mekanisme di mana tautan dari luar bisa menembus masuk langsung ke bagian terdalam aplikasi. Ini adalah tentang konektivitas dan menghilangkan hambatan akses. Teknologi ini mengingatkan kita pada pentingnya silaturahmi atau menyambung hubungan. Seorang mukmin tidak boleh mengisolasi diri atau standalone app. Ia harus terisa terhubung atau link dengan masyarakat luar. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. HR Bukhari dan Muslim. Deep link memudahkan orang masuk ke aplikasi kita. Maka akhlak seorang muslim pun harus seperti deep link, memutuskan orang lain untuk masuk ke dalam kebaikan, terbuka, dan tidak membuat tembok penghalang yang menyulitkan orang lain untuk berinteraksi dengan kita. Untuk bab 7-nya ada rangkuman. Rangkuman dari poin yang pertama yaitu folder URL. Di Expo router, struktur foldermu adalah navigasimu. Buat file home.txt di folder aplikasi dan root home otomatis tercipta, mirip framework Next.js di web. Yang kedua, single source of truth. Tidak ada lagi file konfigurasi router raksasa yang membingungkan. Navigasi menjadi intuitif dan terorganisir sesuai lokasi file. Rangkuman yang poin kedua, stack navigator. Yang pertama ada push dan pop. Layar baru ditumpuk di atas layar lama dan tombol kembali membuang layar atas. Kedua, memory warning. Hati-hati menumpuk terlalu banyak layar tanpa pernah dibersihkan. Bisa memakan RAM. Gunakan router replace jika tidak perlu kembali ke layar sebelumnya. Rangkuman ketiga yaitu ada pertama layout TXT file sakti yang bertindak sebagai bingkai tetap. Saat berpindah tab, header dan footer tidak dirender ulang, menjaga performa dan kestabilan visual. Yang kedua, hierarki. Aturan bakunya adalah tabs membungkus stack, jangan terbalik. Rangkuman poin keempat yaitu sintak. Gunakan kurung siku untuk membuat route dinamis. Yang kedua, use local search params. Hook untuk menangkap data parameter dari URL tersebut agar bisa dipakai memanggil API. Rangkuman poin yang kelima yaitu URL first. Karena ekspor router berbasis URL, deep linking aktif secara otomatis. Linknya akan langsung membuka halaman detail produk nomor 5. Melewati halaman depan sangat vital untuk marketing dan sharing. Nah, ini cuman tinggal soal. Minggu depan kita akan membahas bab 7 yaitu from dan user input terus no one. Nah, yang kita dapat dari capaian pembelajaran deep learning outcomes ini yaitu pertama, menganalisis pergeseran paradigma dari imperative routing, direct navigation ke file based routing atau export router. Yang kedua, menguasai konsep navigasi linear menggunakan stack navigator dan manajemen memori tumpukan layar. Yang ketiga, merancang navigasi paralel yang efisien menggunakan tabs dan persistent layout. Yang keempat, mengombinasikan rute dinamis untuk menangani data variabel menggunakan slug. Yang kelima, menerapkan strategi deep linking otomatis untuk menghubungkan aplikasi dengan ekosistem web eksternal.
Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.